Nah, karena permukaan blok ini tidak rata lagi alias telah memuai, maka di sini ada jalur air radiator pada silinder ini. Di lingkaran ini itu ada air ya guys. Kemudian air itu bisa masuk tembus pada ruangan bakar melalui dinding-dinding silinder ini. Kenapa bisa masuk? Ya karena antara deksel dan blok ini tidak rata lagi, sehingga terciptalah gelombang. Dari celah gelombang itu akan masuk air radiator pada ruang bakar. Dan Assalamualaikum buat permesa dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita menerima jenis sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang generasi kedua, sistem karburator vakum. Di sini permasalahan pada mesin ini susah untuk dinyalakan. Di sini setelah kami bongkar mesinnya ada hal janggal, terdapat permasalahannya. Salah satunya yang mana pada blok ini seperti airnya tercampur dengan oli, dan pada deksel juga di sini terdapat seperti ada bekasan air di sini pada kubah klep deksel ini. Oke, untuk lebih lanjut kita bongkar dulu bagian blok sehernya ataupun blok silinder. Jadi kendala pada sepeda motor ini adalah susah untuk dinyalakan, dan kemudian ngebul tebal asap putih di sini. Ada kelihatan yang mana pada blok ini terdapat parit-parit goresan yang sangat parah ini. Kita akan buka dulu sernya guys di sini. Tetapi bagi yang baru belajar, sebaiknya dibuka skip pen pengancing piston ini. Di sininya harus ditutup ya. Karena kalau kurang biasa nanti skip ini bisa terbang, tidak tentu arahnya, kemungkinan bisa masuk dalam crankcase mesin ini. Di sini kita lihat yang mana pada seher ini kelihatan baru ya. Ini baru. Tetapi keretanya telah ngebul. Untuk setang seher kita periksa dulu.
Untuk setang seher ini telah kena ya guys, telah rusak. Tanda rusaknya di sini kita putar kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Ini telah ada spasi, itu menandai bahwa setang sehernya telah rusak. Kemudian maju mundur, kita ketok aja kayak gini. Di sini juga ada timbul nada kasar. Ini bisa kami prediksikan kerusakan pada setang seher ini sekitar 50%. Kalau tidak ganti, untuk performa mesin ini kurang. Kemudian di saat mesin itu mulai memanas, olinya telah mulai encer. Di sini akan timbul nada sedikit kasar pada mesin. Itu adalah suara setang seher. Bagusnya ini diganti. Kemudian kita periksa pada crankcase mesin. Di dalam crankcase ini bersih ya guys, tidak ada oli yang kotor ataupun kotoran yang berlebihi. Apabila setang sehernya tidak rusak, kemudian kita ganti blok, itu bloknya akan bisa bertahan lama ya guys, karena tidak ada kotoran pada crankcase mesin ini. Apabila terdapat kotoran pada crankcase mesin ini, kita ganti blok, kemungkinan blok itu tidak akan bisa bertahan lama, karena begitu pemasangan ngisi oli tersebut yang baru akan bercampur dengan kotoran sehingga membawa kotoran itu pada seluruh komponen mesin, salah satunya di bagian blok seher, dan membuat mesin itu cepat rusak. Jadi permasalahan pada mesin ini adalah masuknya air radiator pada packing tengah deksel. Di sini telah kami lihat pada lahar ataupun kain panas untuk pompa radiator. Di sini tidak ada permasalahan, tidak ada yang oblak. Ini masih bagus. Jadi dari manakah air radiator itu masuk pada ruang bakar dan sehingga membuat mesin itu susah untuk dinyalakan? Kenapa susah untuk dinyalakan? Karena minyak itu telah bercampur dengan air radiator. Di sini kita akan mengecek penyebabnya kenapa air radiator itu masuk di ruangan bakar, ataupun oli juga ikut bercampur dengan air radiator. Di sini terdapat telah berbuih, itu menandai kalau air ini sedikit tercampur dengan oli pada mesin. Jadi di sini guys, penyebabnya ini tidak rata lagi ya. Kalau kita lihat sepintas ini rata, tetapi kalau kita lihat lebih detail ini tidak rata lagi guys. Kemudian nah ini ibaratnya pemasangan gini, kemudian pasang deksel kayak gini, udah. Karena permukaan blok ini tidak rata lagi alias telah memuai, maka di sini ada jalur air radiator pada silinder ini, di lingkaran ini itu ada air ya guys. Kemudian air itu bisa masuk tembus pada ruangan bakar melalui dinding-dinding silinder ini. Kenapa bisa masuk? Ya karena antara deksel dan blok ini tidak rata lagi. Sehingga terciptalah gelombang. Dari celah gelombang itu akan masuk air radiator pada ruang bakar dan membuat mesin itu susah hidup. Kemudian oli juga bisa tercampur dengan air radiator. Jadi salah satunya ini bloknya ini harus kita ganti dengan yang baru. Kemudian di sini bloknya ini sepertinya ini original karena bahannya adalah aluminium seramik. Oke. Jadi untuk packing di sini
sedikit kami berbicara tentang packing. Untuk Jupiter MX, Yamaha Vision ataupun R15 itu packingnya harus yang original. Kalau tidak yang original maka ketahanannya tidak ada, alias setelah masang rusak kembali. Karena kalau packing bukan original, ini packingnya nggak tahan. Setelah kami coba memang nggak tahan. Saya udah pernah coba masang packing yang biasa, tidak biasa-biasa kali, tapi yang bukan original. Ada sekitar 3 bulan air radiator masuk lagi di ruang bakar, dan disitu kami lihat yang mana packing ini telah terbakar, hangus, rapuh, bisa kita sobek dengan tangan kayak gini, sangat lemah dan bisa dia rapuh, berarti packingnya ini tidak tahan. Itu pengalaman, sesuatu pengalaman di sini yang telah kami berbicarakan. Untuk pemasangan ini di sini kami berbagi pengalaman ataupun kita berbagi pengalaman. Nanti ketika silinder bloknya dipasang baru di sini udah, usahakan kalau packing dekselnya ini menggunakan merek yang original. Apabila yang bukan original maka mesin tidak akan tahan. Sekitar 5 bulan ke bawah pasti rusak kembali. Kami udah pernah coba. Dan di sini kita harus mengasih lem. Tapi lemnya tidak boleh terlalu tebal. Nanti kalau terlalu tebal lemnya, begitu pemasangan lem itu akan mengepres sehingga menutup lubang-lubang air radiator pada packing ini. Kita ngasih lemnya lem tipis saja, tapi yang mereknya adalah Fossil. Cukup di sini dulu untuk video hari ini. Dan bagi teman-teman yang telah nonton, kami ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan kami sudahin dulu, kami akhiri. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi, guys.